Wahai imam, aku melihat semalam seorang laki-laki dalam kondisi mabuk, lalu dia lompat-lompat ingin menangkap bulan. Karena begitu buruknya kondisi orang tersebut, aku sampai mengatakan, istriku jatuh cerai sekiranya ada sesuatu yang lebih buruk masuk ke dalam perut anak Adam lebih daripada khamar. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madas sinin nurun. Hijrah punya dua makna. Yang pertama, hijrah teritorial, yaitu hijrah daerah. Rasulullah SAW dalam sejarah Islam ya disebutkan ada 4 hijrah. Hijrah ke Habasyah 2 kali, lalu hijrah ke Taif, dan terakhir hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Berkaitan dengan hijrah makaniyah ini ya, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi saya mau berhijrah Ustaz. Bagaimana? Apa maksudnya? Saya mau pindah dari Langsa ke daerah lain. Kenapa? Saya mau berhijrah. Kalau hijrahnya meninggalkan daerah jahiliyah kepada daerah Islamiyah, Rasulullah SAW bersabda, sudah selesai dengan Fathu Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah itu. Tapi kalau seandainya dimaknai hijrah itu dengan makna kedua, yaitu hijrah imaniyah, Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajara amma nahallahu an, orang-orang yang berhijrah dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah seperti ini itu berkelanjutan hingga hari kiamat. Jadi hijrah ma'nawiyah, hijrah imaniyah, meninggalkan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dihalalkan oleh Allah, itu berlaku sampai hari kiamat. Berhijrah. Jadi anak muda sekarang kalau dikatakan yuk kita berhijrah, maksudnya apa? Yuk kita tinggalkan yang lalu. Dulu kita enggak salat, sekarang salat. Dulu kita enggak peduli dengan syariat Islam, sekarang kita peduli dengan syariat Islam. Dulu kita mungkin bergaul dengan pergaulan yang bebas, sekarang kita akan bergaul dengan nuansa ukhuwah Islamiyah, nuansa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara hijrah yang perlu kita lakukan, yang akan saya angkat pada malam yang berbahagia ini adalah hijrah berkaitan dengan muamalat kita, interaksi keuangan. Bagaimana kita dapatkan harta dan kemana kita arahkan harta kita. Yang saya maksudkan adalah hijrah dari riba. Riba, Bapak Ibu sekalian, tahukah kita apa itu riba? Bagaimana dosa riba? Betapa riba itu sangat mengerikan. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibnu Bakir bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pengasas mazhab Maliki. Beliau di Madinah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Pemuda ini menjumpai Imam Malik dan mengatakan, wahai Imam, semalam saya melihat orang mabuk. Dalam kondisi mabuk itu dia lompat-lompat ingin menangkap bulan. Ya, orang kalau enggak berfungsi akalnya akan melakukan hal-hal yang menunjukkan dia tidak punya akal, atau yang membuat kita yang sadar tertawa, ya, lucu. Wahai Imam, aku melihat semalam seorang laki-laki dalam kondisi mabuk, lalu dia lompat-lompat ingin menangkap bulan. Karena begitu buruknya kondisi orang tersebut, aku sampai mengatakan, istriku jatuh cerai sekiranya ada sesuatu yang lebih buruk masuk ke dalam perut anak Adam lebih daripada khamar.
Dia mengatakan begitu karena begitu yakin bahwa saya khamar itu yang paling buruk masuk ke dalam perut manusia. Wahai imam, apakah istriku jatuh cerai dengan ucapanku seperti itu? Bagaimana wahai imam? Oh, saya belum ada jawabannya. Besok pagi kamu datang ya. Besoknya datang. Wahai imam, bagaimana jawaban terhadap masalahku? Aku belum dapat jawabannya. Datang besok lagi. Hari ketiga datang, Imam Malik mengatakan, istrimu jatuh cerai, terperanjat sang anak muda. Wahai imam, bagaimana kau istriku bisa jatuh cerai? Memangnya ada lebih buruk daripada khamar yang masuk dalam perut anak Adam? Wahai fulan, aku membaca Al-Quran berulang kali. Aku membuka lembaran-lembaran kitab-kitab hadis Nabi SAW, dan aku dapati yang paling buruk masuk ke dalam perut anak Adam adalah harta yang didapatkan dari riba. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Al-Baqarah 279. Kalau seandainya kalian tidak berhenti dari melakukan transaksi riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya kepada kalian. Atau berarti kalian menyatakan ingin mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Imam Malik mengatakan, tidak ada satu dosa yang dilakukan oleh seorang anak Adam yang Allah mengajak perang dengan dia selain daripada ayat tentang riba. Jadi sedang hadirin wal hadirat, sekarang kita baru tahu ternyata riba itu mengerikan. Karena orang yang melakukan riba berarti dia ngajak perang dengan Allah. Pelakunya satu orang berarti bukan perang, ngajak berkelahi dengan Allah. Bahasa anak muda yang ngajak duel. Ada yang bisa selamat ngajak duel dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah dengan pencipta langit dan bumi. Lawan orang-orang Smackdown aja macam mana itu? Ya, lawan dengan Smackdown. Kita enggak pakai helm, sedang bawa kendaraan, lihat polisi, bagaimana terperanjatnya kita? Itu polisi, manusia biasa. Bagaimana dengan Algojo, orang Smackdown, apalagi pencipta langit dan bumi, yang kalau berkata kun, maka fayakun, jadilah, maka terjadilah. Begitu berat dosa yang diakibatkan dari riba. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, pintu riba yang paling rendah, mithlu ay yankihar rajulu ummah, perumpamaan orang yang mendatangi pintu riba yang paling ringan itu seperti seseorang menikahi ibu kandungnya sendiri. Dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berzina dosa besar. Apalagi dengan mahramnya. Apalagi mahramnya itu adalah ibundanya yang menyusuinya, yang melahirkannya, yang mengandungnya dan seterusnya. Berat sekali. Berarti riba yang paling berat itu lebih buruk dari 73 kali menikahi dan berzina dengan ibu kandung sendiri. Na'udzubillah.